dapat laporan dari Direktur Rumah Sakit, bor itu sudah 98%. Kemudian yang sedang menunggu di IGD itu ada sekitar 28 pasien yang antri mau masuk ruangan. Nah, ada 6 orang yang antri masuk ICU. Ya, artinya keadaan yang sangat berat, ada 6 orang daftar antriannya. Nah, keadaan seperti ini oleh kita di tim kabupaten bersama Pak Direktur Rumah Sakit mengambil langkah penanganan darurat yang berlaku mulai besok tanggal 2 selama 2 minggu ke depan. Nah, langkah penanganan darurat di rumah sakit tidak akan banyak manfaatnya apabila juga tidak diikuti oleh langkah-langkah serupa di tingkat hulu. Kan masyarakat datang di rumah sakit karena di hulunya kurang banyak bergerak. Nah, di hulu ini tentunya kan ada teman-teman kami puskesmas, ada satgas di tingkat desa maupun kecamatan. Kita akan bersinergi bagaimana mengerem laju pertambahan pasien ini dengan mengoptimalkan pertama tadi edukasi, kemudian penegakan disiplin. Yang ketiga adalah bagaimana mengurangi beban rumah sakit. Ya, caranya kita mengoptimalkan peran rumah sakit swasta. Di kita ini ada 9 yang tercatat, yang beroperasional ada 7, 2 sedang dalam persiapan. Nah, dari 7 ini mereka sebenarnya punya tempat tidur itu 413. Nah, ketentuan gubernur dari 413 itu ya dari total tempat tidur yang ada di rumah sakit minimal 30-40% dialokasikan untuk penanganan COVID. Saya beri contoh misalnya, ada satu rumah sakit yang punya 103 tempat tidur, tapi dia hanya menyediakan 2 tempat tidur, kan artinya sekitar cuma 2%. Nah, harusnya antara 30 atau 40. Nah, Pak Bupati sudah melakukan kunjungan, Pak Wabub juga kemarin melakukan kunjungan. Intinya sih mereka siap. Cuma mereka minta waktu, ya, paling lambat 2 minggu ke depan mereka sudah siap karena gini, permasalahannya banyak. Selain sarana prasarana, prosedur mereka harus safety juga, jangan sampai pasien yang sehat tertular oleh pasien yang COVID. Jadi mereka harus membuat aturan soal itu, ya. Yang paling utama adalah kenapa tidak bisa segera, karena ternyata mereka juga banyak yang kena COVID, tenaga kesehatannya sedang isolasi mandiri, sehingga butuh waktu untuk mereka pulih dulu, recovery, baru mereka siap melayani. Itu kendalanya. Untuk ex-akper gimana, Dok? Ex-akper sedang disiapkan, kemarin sudah dibersihkan. Itu jadi rencana tempat penampungan minimal ada sekitar 12 kamar yang bisa diisi oleh 24 minimal atau sampai 30 tempat tidur. Nah, kami juga bersyukur semua ini didukung oleh berbagai pihak, termasuk pihak Polres yang tadi menyumbangkan 20 sel bed untuk situasi darurat penderita COVID yang ringan. Ya, terus hari ini kami sedang rapat, masih belum selesai teknis nanti, bahwa puskesmas akan menjadi tempat perawatan pasien COVID yang bergejala ringan. Ya. Puskesmas sudah siap 100%, Dok? Itu semua dalam persiapan. Dalam persiapan tentunya kan kita tidak didesain untuk merawat pasien COVID. Tentunya banyak yang harus dipersiapkan. Apa aja itu? Mulai dari sarana prasarana, ya, tempat tidurnya, kemudian alurnya. Tadi itu kita harus pisahkan. Pasien yang non COVID kan tentunya ada juga yang dirawat. Ya, mereka harus dijamin tidak sampai tertular COVID dengan adanya pasien COVID di situ. Yang kedua terkait logistik, baik itu misalnya alat-alat peralatan medis, oksigen misalnya, APD, kemudian termasuk obat-obatan akan kami siapkan, ya, dengan mekanisme dana darurat. Dan yang ketiga tentunya perlindungan terhadap tenaga kesehatan. Kita ingin bahwa mereka yang bertugas adalah orang-orang yang siap, orang-orang yang sehat, yang tentunya masih muda, dan tidak punya penyakit bawaan, sehingga tidak semua nakes akan kami libatkan dalam penanganan COVID, yang betul-betul siap dan sehat. Untuk
dan penanggulangan sendiri berapa dok? Ya sekarang sedang rapat teknis, kita minta dari puskesmas tentunya bervariasi. Mereka ada yang punya tempat tidur, ada yang 10, ada yang cuma 2, ada yang 5. Tentunya kita harus asesmen dulu, nilai berapa kebutuhan di tiap puskesmas karena tidak sama. Itulah yang membuat kita harus butuh waktu ya. Tapi kita target hari ini harus selesai. Mudah-mudahan target kita dengan 14 hari penanganan darurat bisa mengurai beban yang ada di rumah sakit. Tapi tujuan akhirnya bukan hanya mengurai beban di rumah sakit, tapi juga bagaimana meringankan beban masyarakat. Kita nggak tega mendengar ada masyarakat pasien yang dirujuk dari daerah keliling-keliling melewati sampai 8 rumah sakit akhirnya mati di jalan. Itulah yang kesedihan kami yang paling utama. Yang tujuannya kita untuk mengurai itu. Dipastikan masyarakat ada tempat untuk merawat, ada oksigen yang bisa membantu menghadapi keadaan-keadaan yang sulit di masyarakat. Dok, saat ini kan sedang PPKM ya dok, Subang dok. Ya. Sementara banyak kerumunan, contohnya seperti pembubaran pabrik saat bubar gitu dok. Pulang itu gimana dok? Sampai satu kendaraan banyak diisi banyak karyawan gitu. Itu memang hal yang tidak mudah kita pecahkan. Tapi kita terus berkoordinasi dengan Disnaker, ya dengan Satgas Intern Pabrik, menyampaikan hal-hal yang harusnya ditempuh. Artinya ya harus ada win-win solution. Pabrik memang tidak ada aturan untuk ditutup, tapi paling tidak harus ditekankan oleh manajemen kepada karyawan pada saat mereka di luar, pada saat makan bersama, jam istirahat, atau pada saat datang dan pulang, itu jangan sampai istilahnya menjadikan hal-hal yang membuat kita tertular COVID di situ saat itu. Ada lonjakan kasus nggak dok di pabrik dok? Hari ini kita cukup tercengang dengan kasus baru 260. Satu hari? Ya, satu hari ini. Salah satunya dari pabrik itu dok? Itu tersebar merata, ya, yang menjadi sentra ada 3 kecamatan, Kecamatan Subang dengan Puskesmas Cikalapa dan Sukarahayu, kemudian Kecamatan Kalijati dan Cipunagara. Itu menyumbang di atas 40 kasus hari ini. Ya. Dok, adanya yang isoman untuk varian baru sendiri. Varian baru tentunya itu kita bertugas mengambil sampel dan kita mengirimkan kepada lembaga yang sudah ditunjuk, yaitu BBPKLPT yang di Jakarta dan laboratorium Ekman yang ada di Bandung. Tapi sejauh ini dari semua sampel itu belum ada yang varian Delta. Ya. Adanya kasus yang isoman meninggal itu gimana dok? Nah, itulah yang menjadi keprihatinan kami. Mereka isoman itu pertama gini, ada kondisi yang siangnya atau pagi itu baik-baik saja, tiba-tiba sore memburuk dan meninggal. Artinya di luar prediksi. Yang kedua, ada yang memang tidak berangkat ke tempat perawatan karena sudah telepon sana sini tidak ada yang menerima. Itulah kondisi yang terjadi di masyarakat. Sehingga mereka mau kemana juga. Tidak ada yang sudah penuh semua, ya daripada mati di jalan dengan di rumah saja. Itulah upaya kita untuk mengatasi keluhan-keluhan seperti itu. Oke dok, tadi